Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Tri Rahmawati dengan NIM 857029429 dengan keempat rekan saya yakni saya Novi Setiani dengan NIM 857029902 dan selanjutnya saya Ulino Hamzah dengan NIM 857029468. Selanjutnya saya Putri Rahmawati dengan NIM 857029443. Dan yang terakhir ada saya Sulistaningsi dengan NIM 857029436. di sini kami akan mengerjakan tugas mata kuliah Praktikum IPA di SD dengan dosen pengampunya yakni Bapak Setio Prabowo, SPD MPD. Terima kasih dan selamat menonton. Praktikum IPA di SD kali ini akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Di sini kami akan melakukan pengamatan terhadap ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, kami akan menjelaskan ciri-ciri dari hewan semut. Semut bernapas dengan menggunakan trakea, bergerak menggunakan 6 kaki, memerlukan makanan seperti gula atau sisa makanan, tumbuh dan berkembang dari telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan selanjutnya sudah siap menjadi semut dewasa. Peka terhadap rangsangan, misalnya bergerak saat ada makanan atau bahaya, berkembang biak dengan bertelur, dan beradaptasi dengan hidup berkelompok dan membuat sarang di tanah atau di pohon. Yang kedua, kami akan menjelaskan ciri-ciri dari hewan ayam. Ayam bernapas dengan paru-paru dan kantung udara, bergerak dengan 2 kaki dan sayap, memerlukan makanan seperti biji-bijian dan serangga, tumbuh dan berkembang dari telur, menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam remaja, kemudian menjadi ayam dewasa. Peka terhadap rangsangan, misalnya lari saat mendengar suara keras, berkembang biak dengan bertelur, beradaptasi dengan bulu untuk melindungi tubuh dari suhu dingin. Yang ketiga, kami akan menjelaskan ciri-ciri dari hewan kucing. Kucing bernafas dengan paru-paru, bergerak dengan 4 kaki, memerlukan makanan seperti ikan dan daging dan lain sebagainya. Tumbuh dan berkembang dari anak kucing sampai dewasa. Peka terhadap rangsangan, misalnya mengeong saat lapar atau takut. Kemudian berkembang biak dengan melahirkan anak. Yang terakhir, beradaptasi dengan memiliki bulu untuk menjaga suhu tubuh. Yang keempat, kami akan jelaskan ciri-ciri dari hewan kambing. Kambing bernafas dengan paru-paru, bergerak dengan 4 kaki, memerlukan makanan seperti rumput dan daun-daunan. Kambing tumbuh dan berkembang dari anak kambing sampai menjadi dewasa. Kambing juga peka terhadap rangsangan, misalnya berlari saat terkejut. Kambing juga berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Yang kelima, kami akan menjelaskan ciri-ciri dari hewan sapi. Hewan sapi bernapas dengan paru-paru, bergerak dengan 4 kaki, memerlukan makanan seperti rumput dan jerami, dan tumbuh serta berkembang dari anak sapi sampai menjadi sapi dewasa. Peka terhadap rangsangan seperti mengibaskan ekor saat digigit lalat, berkembang biak dengan melahirkan anak, serta beradaptasi dengan kulit tebal dan bulu pendek untuk melindungi tubuh. Yang keenam, kami akan menjelaskan ciri-ciri dari tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu atau bisa disebut dengan Mimosa pudica bernapas menggunakan stomata atau mulut daun, bergerak, daunnya menutup saat disentuh, memerlukan makanan yaitu seperti air, udara, dan sinar matahari untuk berfotosintesis, serta tumbuh dan berkembang, batangnya memanjang dan daunnya bertambah banyak. Peka terhadap rangsangan, menutup daun saat disentuh atau ditiup angin.
berkembang biak dengan biji, serta beradaptasi dengan duri kecil pada batang untuk melindungi diri dari hewan. Yang ketujuh, kami akan menjelaskan ciri-ciri dari tumbuhan pohon jambu. Yang pertama, bernafas dengan stomata. Yang kedua, bergerak, arah tumbuh menuju sinar matahari. Yang ketiga, memerlukan makanan melalui fotosintesis. Yang keempat, tumbuhan dan berkembang. Batang membesar, daun dan cabang bertambah banyak. Yang kelima, peka terhadap rangsangan, tumbuh ke arah cahaya dan akarnya ke bawah tanah. Keenam, berkembang biak dengan biji atau cangkok. Yang ketujuh, beradaptasi dengan daun tebal dan licin agar tidak mudah kehilangan air. Yang kedelapan, kami akan menjelaskan ciri-ciri dari tumbuhan, yaitu pohon pisang. Yang pertama, bernapas menggunakan stomata. Bergerak, arah tumbuh ke atas menuju cahaya. Ketiga, memerlukan makanan hasil dari fotosintesis. Keempat, tumbuh dan berkembang dari tunas kecil menjadi batang semu besar. Kelima, peka terhadap rangsangan, akar tumbuh ke arah air dan tanah. Keenam, berkembang biak dengan tunas. Ketujuh, beradaptasi dengan batang semu yang menyimpan air dan daun besar untuk menangkap cahaya matahari. Yang ke-8, kami akan menjelaskan ciri-ciri dari tumbuhan pohon kelapa. Yang pertama, bernafas melalui stomata di daun. Yang kedua, bergerak, tumbuh ke arah matahari. Yang ketiga, memerlukan makanan dengan fotosintesis. Yang keempat, tumbuh dan berkembang, batangnya tinggi, daunnya bertambah banyak. Yang kelima, peka terhadap rangsangan, tumbuh akar ke arah air. Yang keenam, berkembang biak dengan biji atau buah kelapa. Yang ketujuh, beradaptasi dengan akar serabut yang kuat agar tidak mudah roboh oleh angin. Yang ke-10, kami akan menjelaskan ciri-ciri dari tumbuhan pohon rambutan. Yang pertama, bernapas dengan stomata di daun. Yang kedua, bergerak, tumbuh ke arah cahaya matahari. Yang ketiga, memerlukan makanan melalui fotosintesis, tumbuh dan berkembang, batang membesar, cabang bertambah dan berbuah. Yang kelima, peka terhadap rangsangan, tumbuh menyesuaikan arah cahaya dan air. Yang keenam, berkembang biak dengan biji, cangkok atau okulasi. Yang ketujuh, beradaptasi dengan daun tebal untuk mengurangi penguapan air. Sekian video dari kami. Apabila terdapat dalam kami menyampaikan materi, kami memohon maaf. Dan semoga video yang telah kami buat, yang kami sampaikan ini dapat membantu rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.